Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Hari ini 16 Agustus ya. Besok kita akan memperingati negara kita Independence Day. Maka hari ini semangatnya semangat warna merah. Oke. Nah, sambil kita juga hari ini mau berdoa juga untuk negara kita, bangsa kita, ya. Kita mau bersatu hati di dalam ibadah kita juga. Kita mau mendoakan tempat kita ini bertumbuh, ya. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk gereja kita dan Tuhan punya rencana juga untuk Indonesia. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mulai di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami diberi Tuhan kelimpahan sampai hari ini, diberi kesehatan sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau datang di rumah-Mu Tuhan untuk kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar juga firman-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. 17 Agustus menandakan kemerdekaan Tuhan negara kami Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tempatkan kami di Indonesia Tuhan. Dengan segala permasalahan yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana untuk negara kami Tuhan. Sama seperti Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kemerdekaan itu yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tempat di mana kami berdiri, tempat di mana kami tumbuh Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan tempatkan kami di Indonesia. Kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan punya rencana yang ajaib Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dengan segala permasalahan yang ada mungkin bisa mencerai-beraikan bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan mempersatukan bangsa kami semakin lama semakin kuat Tuhan. Tuhan memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi untuk bangsa ini Tuhan. Kami gak mau berhenti percaya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdiri Tuhan, bukan untuk malah mencerai-beraikan Tuhan, tapi kami berdiri untuk bersatu Tuhan.
bersatu Tuhan dengan semua warga Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan, Tuhan percayakan kami di sini. Kami mau Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdampak Tuhan, hidup kami ini bukan hanya untuk kami sendiri, tapi hidup kami ini mempengaruhi Tuhan, berguna Tuhan untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendeklarasi kemerdekaan itu juga sama seperti kami merdeka di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus Tuhan memuliakan Engkau di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Semangat dulu, kasih tos diri-diri dulu dong. Happy Independence Day juga ya buat kita semua ya. Oke. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Kita lebih dari pemenang, saudara-saudara. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan dan kesadarannya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, aku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di
tenang sebab Kau Allahku. Oh, hati kami tenang bersamamu Tuhan. Oh, hanya dalam lindunganmu Tuhan. Oh, hati kami damai yang kami rasakan dekat denganmu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh, lingkupi kami Tuhan dalam lindungan-Mu.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Amin Tuhan, amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa di surga. Berdoa biar kiranya kekudusan Tuhan turun menemui kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu mengalir dalam hati kami di pagi hari ini ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami percaya naik di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berantusias untuk kemudian datang kepada-Mu di pagi hari ini. Tiba saatnya ya Tuhan, untuk kami sehidangan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di pagi hari ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berbuah lebat, berakar untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami sediakan telinga kami sediakan mata kami sediakan hati kami sediakan pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga tak satu pun dari benih-benih kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang terlewatkan. Tak satu pun dari benih-benih kebenaran firman-Mu yang dicuri oleh si jahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya setiap gangguan,
setiap distraksi di pagi hari ini yang akan datang untuk mengganggu fokus dan perhatian kami ketika kami memfokuskan diri kami di hadirat-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas yang dari Tuhan, otoritas yang dari surga turun di tempat ini ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, mengubahkan kami, mengoreksi kami ya Tuhan, menegur kami dan memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu di pagi hari ini yang akan menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah kiranya kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu juga, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutku tuh ya Tuhan, biarlah kiranya benar-benar berasal dari isi hati-Mu. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dan dengan antusias, dengan ucapan syukur, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah menolong kita untuk membangun suasana penyembahan di pagi hari ini. Shalom saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong ya, long weekend ini ternyata cukup sangat-sangat berpengaruh, tetapi ya saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Nah, mari saudara kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Yang sudah dapat katakan merdeka. Merdeka. Saudara, saya akan bacakan ayat 19, saudara akan baca ayat 20 berganti-gantian hingga ayat yang ke-25. Dalam hitungan ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ketekunan. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, silakan. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih saudara-saudara untuk kesediaannya membacakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tema besar sepanjang bulan ini, khotbah-khotbah maupun bahan-bahan pengajaran dan KTB adalah ibadah yang membebaskan. Ibadah yang membebaskan, dan di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu bertemu Tuhan di tahta kasih karunia. Bertemu Tuhan di tahta kasih karunia. Apa yang saudara pikirkan? Satu kata ketika mendengar kata tahta. Bebas. Megah. Terima kasih Pak. Ada lagi? Apa yang saudara pikirkan? Satu kata ketika mendengar kata tahta, saudara. Kuasa. Kompak ya. Ada lagi? Yang belakang-belakang? Satu kata yang terlintas di kepala saudara ketika dengar kata tahta. Nah, saudara, megah, kuasa. Nah, saudara, beberapa waktu kemarin, ya 2 minggu belakangan kita belajar tentang bagaimana ketika berbicara tentang tahta Tuhan itu berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kendali, saudara. Nah, tetapi di pagi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana tahta Tuhan yang pada awalnya, bagaimana hadirat Tuhan yang pada awalnya itu sangat-sangat VIP, saudara.
Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tetapi kemudian ketika penulis kitab Ibrani di pasal 10 dan di ayat 19 dan 20 kemudian dia menjelaskan, dia menerangkan bagaimana tahta Tuhan yang penuh kemuliaan, tahta Tuhan yang penuh dengan kuasa, tahta Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Hadirat Tuhan yang penuh dengan semua itu kemudian menjadi terbuka untuk kita kemudian bisa datang kepada Tuhan. Slide berikutnya. Nah, kita akan belajar sama-sama melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita masuk, bagaimana kita melihat tahta Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang sudah masuk di dalam pemerintahan Allah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada satu kalimat yang saya renungkan beberapa waktu ini, yaitu beres dulu baru datang. Beres dulu baru datang. Keadaan ideal baru datang. Apapun itu saudara. Apapun itu. Nah, seringkali ketika kita melihat ini saudara, tanpa kita sadari kemudian ini juga mempengaruhi bagaimana kehidupan rohani kita saudara. Bagaimana mempengaruhi kehidupan rohani kita. Nah, saudara, beres dulu baru datang. Seringkali orang berpikir ketika tanpa masalah, ketika situasi sudah kondusif, makanya tarik diri dulu, atau cari kesibukan, atau cari peralihan lain. Dalam kehidupan sehari-hari ini kadang-kala bisa terjadi, tetapi dalam kehidupan rohani ini juga kemudian bisa terjadi. Nanti dulu deh bertobat gitu, belum beres. Nanti dulu deh setia, nanti dulu deh pelayanan, nanti dulu deh komit atau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, kalau kita tunggu semuanya ideal, mau sampai kapan saudara? Mau sampai kapan? Kalau kita tunggu semuanya baik-baik saja, baru kemudian kita mau setia, baru kita mau bertobat, baru mau kita kemudian mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kapan waktu yang ideal untuk kita kemudian benar-benar bisa memulai? Tidak pernah ada waktu yang ideal kalau kita tidak pernah mulai saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Kita bersyukur, minggu lalu ada saudara-saudara kita yang menerima Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab kita melihat Tuhan bekerja. Tetapi pertanyaan-pertanyaan, karena saya ikut baptis saudara ya. Karena saya ikut baptis, membantu gembala kita. Baptis waktu kemudian ditanyakan, apakah engkau bersedia untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Biasanya yang ikut baptisan itu jawab, ya saya bersedia. Kalau enggak, ya aku mau saudara. Nah kemudian saya jadi kemudian bernostalgia, dulu ya kalau dipikir-pikir gimana Tuhan panggil, gimana Tuhan pakai sampai kemudian ada di titik ini, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Mungkin kalau ikuti standarnya saya ya, waktu itu saya renungkan, kalau ikut standarnya saya mungkin tidak akan pernah ada waktu yang siap untuk setia dengan Tuhan saudara. Nah, dan menariknya dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, dan saya mau sampaikan di awal bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru kita boleh datang kepada Tuhan saudara. Tuhan tidak tunggu kita sempurna dulu baru kita boleh datang kepada Tuhan. Nah saudara, sebab apa? Kadangkala pemikiran bahwa tunggu beres dulu, tunggu ideal dulu baru datang, baru setia, baru sungguh-sungguh, seringkali justru menjadi alasan untuk kemudian menjauh dari Tuhan gitu. Menjadi alasan dan pembelaan. Nah padahal di saat-saat kita rasa kita tidak sempurna, keadaan belum ideal, seharusnya disitulah kita kemudian sadar, disitulah kita membutuhkan dan memerlukan Tuhan saudara. Nah kita akan lihat, kalau saudara perhatikan Ibrani 10 di sini, kita sama-sama akan belajar bahwa rupanya dan ternyata sesuatu terjadi yang memang di pasal 9 ayat 19 dia berbicara tentang ketekunan, dan di pasal 10 pasal-pasal sebelumnya ini berbicara tentang bagaimana Kristus yang kemudian menjadi pengganti dan penggantara untuk orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa datang kepada Kristus. Ibrani pasal 10 ini berbicara tentang orang-orang percaya yang sedang berada di dalam situasi yang gak ideal menurut mereka dalam pergumulan iman saudara. Sehingga penulis mengingatkan mereka bahwa Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna sehingga akses atau jalan kepada Allah ini bisa terbuka. Ya, saudara, saya minta maaf kalau saya terlalu cepat dan suara saya terlalu besar, tetapi ya saya sangat antusias untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Nah, sehingga di bagian ini fokusnya bagian ini Ibrani pasal 10 fokusnya bukan lagi apakah kita punya akses kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup setelah jalan itu dibukakan
oleh Kristus. Nah, bagaimana kita datang dan menjalani hidup ketika Tuhan sudah membuka jalan bagi kita? Saudara, slide berikutnya. Datang, jangan menjauh. Saya akan bacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala rumah Allah. Ketika keadaan tidak ideal, ya, ilmu psikologis juga kemudian sudah membuktikan bahwa respon yang muncul dari manusia ada 3. Bertahan, melawan, kabur. Bertahan, melawan, kabur, ya, makanya nggak tahu. Ya, meskipun nggak semua, saudara yang senang jogging atau lari jangan tersinggung. Ya, kadang-kala kan kata orang, kalau kamu stres, pusing, pikiran penuh, lari. Lari. Nah, bertahan, melawan, kabur. Nah, seringkali kita fokus ke lari, saudara. Seringkali cara dunia bukan justru menyelesaikan masalah kita, tetapi mengalihkan fokus kita supaya kita nggak fokus kepada masalah, tetapi kemudian pikiran kita, perhatian kita teralihkan sehingga kemudian ya kita bisa enjoy sejenak, tetapi masalah kita nggak terselesaikan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat 19, 20 dan 21, saudara. Di sini kemudian dituliskan hal yang serupa, bahwa ternyata pada awalnya kondisi manusia ini juga sebenarnya tidak ideal untuk datang kepada Allah. Kondisi manusia tidak ideal untuk datang kepada Allah karena apa? Karena dosa, saudara. Karena dosa. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini? Dikatakan ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yaitu dirinya sendiri. Keberanian, saudara, di dalam bagian ini kalau saudara perhatikan dan kemudian saudara cari dan kemudian baca, ini berbicara tentang kelayakan yang bukan datang dari diri kita gitu. Keberanian. Jadi perhatikan kondisi manusia yang tidak ideal karena dosa untuk kemudian bisa datang kepada Allah. Kemudian ini kemudian diubahkan oleh karya Kristus ketika Dia membukakan jalan sehingga kita bisa datang kepada Dia. Nah, sehingga penulis Ibrani mengatakan dengan penuh keberanian kita bisa datang gitu. Saudara bayangkan saudara punya salah, ya. Saudara punya salah, tetapi kemudian saudara diberikan akses penuh. Ketika semuanya pulih, ketika semuanya baik, diberikan akses penuh untuk kemudian bisa membangun relasi dengan orang yang sebelumnya mungkin saudara pernah bermasalah gitu. Mungkin orang ya ada sungkan-sungkannya, aduh, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, thank you gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi, saudara. Ini yang kemudian terjadi. Sehingga ketika Kristus membukakan jalan, orang-orang percaya ini bisa datang kepada Dia. Bahkan bukan hanya sekedar datang dengan penuh keberanian. Telah membukakan jalan. Saudara, kalau saudara baca literatur perjanjian lama, bait suci atau kemah tabernakel itu dibagi beberapa bagian 3. Nah, untuk khusus ruang kudus dan ruang maha kudus, ini VIP-nya kalau zaman sekarang, saudara. Saya baca, ruang kudus dan ruang maha kudus itu sangat-sangat VIP, ya, sangat-sangat VIP. Enggak sembarang orang boleh datang dan enggak sembarang orang boleh masuk, saudara. Sama, kalau saudara mau datang kemana atau pergi kemana, biasanya tuh ditanya mana kartu undangannya gitu. Duduk di mana? Oh, kalau tamu VIP bisa duduk di bagian depan, Pak, gitu. Nah, di perjanjian lama, saudara, ruang kudus dan ruang maha kudus itu ruang yang sangat-sangat VIP. Hanya boleh imam besar datang dengan tujuan dan kepentingan kemudian meminta pengampunan dari Allah supaya umat dipulihkan, supaya umat diampuni, saudara. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Kristus menjadikan dirinya sebagai pengantara, saudara. Bahkan bukan hanya sekedar pengantara tetapi menjadikan dirinya korban supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara, kita bisa datang kepada Tuhan bukan karena kita baik. Kita bisa datang kepada Tuhan bukan karena dari kecil kita sudah Kristen. Kita bisa datang kepada Tuhan bukan karena dari kecil, misalnya saya adalah anak pendeta, ya. Kita bisa datang kepada Tuhan karena Kristus sudah membukakan jalan buat kita. Sehingga Alkitab Ibrani mengatakan bahwa setelah Kristus sudah membukakan jalan bagi kita, saudara,
kita punya keberanian. Kita bisa datang dengan keberanian kepada Kristus. Saudara, jika kita punya hak istimewa untuk kemudian datang kepada Kristus, maka mengapa seringkali ketika terjadi sesuatu dengan hidup kita, kita justru lari dari Tuhan? Jika kita punya hak istimewa, jika kita punya akses VIP karena Kristus untuk datang kepada Allah, maka saudara, kenapa ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita justru malah lari dari Tuhan? Masih ada dosa, masih ada pergumulan, masih ada masalah, masih ada hal yang belum diselesaikan. Enggak ibadah dulu deh, enggak KTB dulu deh, enggak pelayanan dulu deh, enggak ikut fellowship dulu deh. Nah saudara, slide berikutnya. Nah saudara, karena dosa sebelumnya memang kondisi kita sangat-sangat enggak ideal. Tetapi karena Yesus kita diingatkan di hadapan tahta dan hadirat Allah. Karena Yesus, saya dan saudara diingatkan bahwa kita berhak, pantas dan layak untuk datang kepada Kristus, saudara. Karena Yesus, semuanya kita diingatkan bahwa kita pantas, layak dan berhak untuk datang. Saudara, satu kali saya mau pergi ke rumah jemaatnya kita, jemaat ya gereja kita gitu maksudnya. Satu kali saya mau pergi, saya motoran, kemudian pas mau masuk di depan pagar tuh ditahan lah, gitu ditanya mau kemana dan ngapain. Ini biasanya saya jadi pergumulan saudara, karena biasanya saya bingung mau jawab apa gitu. Saya biasanya jawab mau ke rumah nomor sekian gitu, klaster sekian, klaster ini nomor sekian. Oh ada kepentingan apa Pak? Saya bilang saya dari gereja, kebetulan ada ibadah di rumah, ada kebaktian di rumah. Nah biasanya itu mulai ditanya lagi, sampean ini apanya gitu. Saya jawab, gimana ya? Akhirnya saya jawab saudara, saya pendetanya. Oh iya silakan masuk. Nah saudara, tetapi yang menarik saudara, waktu itu akhirnya saya datang dan kemudian nggak ada ada agenda lain selain acara gereja dan KTB. Dan ketika saya datang saudara, kemudian ditanya dan pada akhirnya ditahan dan ditanya. Saya bingung mau jawab apa. Akhirnya saya bilang, ya nggak salah saudara, karena kita saudara di dalam Tuhan. Karena ya ditanya, saya bingung, aduh mau jawab apa ini Tuhan. Akhirnya saya jawab, Mas, saya mau ke dalam, ke tempat koko saya, rumah nomor sekian, klaster ini gitu. Akhirnya diberikan akses untuk kemudian masuk saudara. Diberikan akses untuk kemudian masuk. Aku pas masuk, saya bilang, kok sorry tadi ini saya ditahan, saya bingung mau jawab apa gitu. Saya jawab, saya mau ke sini, rumah nomor ini, mau ke tempat pokok saya. Oh ya, nggak apa-apa Mun, santai aja, biasa aja. Nah saudara, meskipun saya punya kepentingan untuk masuk, tetapi kalau tujuannya nggak jelas, nggak boleh masuk. Meskipun saya punya kepentingan untuk masuk, tetapi kalau di dalam nggak ada orang yang kenal saya nggak boleh masuk, betul? Nah, saudara, demikian juga dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Kristus. Nah saudara, karena Kristus kita bukan hanya sekedar diangkat kemudian menjadi anak, tetapi kita diingatkan bahwa kita penting, kita spesial, kita istimewa saudara. Di hadapan Allah karena Kristus bukan hanya menjadikan kita penting, tetapi menjadikan kita istimewa. Karena apa? Kita kemudian diangkat menjadi anak saudara. Maka pertanyaan tadi, bagaimana kita? Kalau kita istimewa, kalau kita berhak, kalau kita punya akses untuk datang kepada Tuhan. Mengapa seringkali waktu terjadi masalah, tantangan datang, persoalan datang, kita justru menjauh dari Tuhan gitu saudara. Saudara dan saya punya akses untuk datang kepada Tuhan. Gak ada agama di dunia ini yang Tuhannya itu boleh dipanggil Bapa saudara. Gak ada agama di dunia ini selain Kristen yang Tuhannya boleh dipanggil Bapa saudara. Saudara lihat bagaimana apa yang Kristus lakukan. Dia enggak hanya sekedar memulihkan status kita, tetapi kemudian memberikan kita akses untuk kemudian kita bisa datang kepada Allah saudara. Jadi kembali lagi ke pertanyaan di awal. Jangan tunggu keadaan ideal dulu baru kita setia saudara. Jangan tunggu keadaan ideal dulu baru kita mau bertobat saudara. Jangan tunggu saudara, jangan tunggu sebab kita enggak tahu sampai kapan Tuhan mempercayakan hidup kita. Nah bagian berikutnya,
Setelah menunjukkan keistimewaan anak-anak Allah, saudara, bagian dari kitab Ibrani ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa nasihat penting yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Slide berikutnya. Oke. Oh, jadi nomor 1 juga ya. Seharusnya ini bagian nomor 2, saudara. Cuma ya rupanya terjadi sesuatu dengan PPT-nya. Tapi it's okay. Ayat 22 dan 23, bertahan jangan goyah. Bertahan jangan goyah. Saudara lihat. Nah, setelah penulis mengatakan bahwa kita punya akses untuk kemudian datang kepada Allah, dikatakan di ayat yang ke-22 seperti ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, saudara, setia. Saudara, bertahan jangan goyah. Saya sudah sempat bilang tadi di awal bahwa kondisi jemaat yang ada di orang-orang penerima mula-mula dari kitab Ibrani ini sangat-sangat tidak ideal, saudara. Kalau saudara perhatikan dan kemudian baca pada bagian akhir dari pasal 10, saudara. Pada bagian akhir dari pasal 10, ya. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34, di sana saudara kemudian bisa melihat dan menemukan bahwa orang-orang penerima pesan dari kitab ini keadaan mereka sangat-sangat enggak ideal, saudara. Sehingga firman Tuhan ini kemudian datang dan diberikan bagi mereka untuk kemudian mereka dikuatkan. Nah, saya bacakan untuk saudara sekalian. Ingatlah akan masa yang lalu, ayat 32. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, cercaan dan penderitaan, waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Sedemikian, saudara. Pasal 2 ayat 22. Di sini penulis mengatakan bagaimana seharusnya sikap kita waktu kita datang kepada Tuhan. Karena saudara sudah dipulihkan. Karena kita sudah diperbaiki hubungan kita di hadapan Allah. Status kita sudah dibenarkan. Nah, saudara, penulis kemudian mengatakan bahwa bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan. Yang pertama, tanpa rasa takut dihukum, tanpa rasa bersalah, tanpa intimidasi. Karena apa? Karena telah dibersihkan dan dibasuh. Saudara yang punya anak, saya mau tanya. Saudara yang punya anak, bagaimana sikap saudara ketika anak saudara melakukan kesalahan dan kemudian dia pengen minta maaf ke saudara dan saudara tahu bahwa dia pengen datang minta maaf, tetapi kemudian dia takut-takut untuk datang kepada saudara karena takut dimarahin papa lah, takut dimarahin mama lah. Bagaimana sikap saudara? Saudara yang punya anak. Menarik ya. Di Crescendo Learning Center. Hari waktu itu ada salah satu anak yang latihan dengan saya di sini. Hari apa saya lupa. Latihan. Dia coba saya kasih saya kasih note-nya, kemudian dia coba ikutin. Saya bilang, Karemon tinggal dulu ya, kamu di sini dulu, Karemon mau ke toilet. Dia coba. Saya bilang dia, kalau udah bisa selesai, nggak salah, kamu boleh pulang. Kalau selesai nggak salah, kamu boleh pulang. Tapi kalau ada salah, dikit aja, ulang dari awal, nggak boleh salah baru kita selesai. Saya bilang dia, waktu kita ini sebenarnya masih ya 5 sampai 10 menit. Tapi kalau kamu bisa, kita selesai lebih cepat. Dia cobalah. Dia coba, saudara. Coba, ya dia langsung coba. Namanya anak-anak kan. Dia coba main. Saya di depan pintu, di sebelah wastafel. Saya dengar dari luar. Saya belum masuk ke toilet. Saya dengar dia coba. Dia coba, waktu dia coba, ya sempat kedengaran dia salah, saudara. Salah. Ya, dia pokoknya salah ya. Biasa, buat saya biasa. Tapi akhirnya singkat cerita, pas saya keluar dia datang. Karemon, aku udah bisa loh. Aku udah bisa loh gitu. Nah, iya ta, gitu. Enggak salah, dia bilang. Enggak salah kok gitu. Ya udah, kalau gitu
coba ulang gitu. Akhirnya diulang lah sama dia. Dan waktu dia ulang saudara, akhirnya ya dia salah sekitar 1 atau 2 not itu dia salah saudara. Dan akhirnya dia senyum kemudian dia lihat saya, dia bilang, Kak Raymond, sorry ya, aku salah gitu. Sorry Kak Raymond, aku salah, tapi aku boleh tetap cepat pulang gak? Kak Raymond, sorry aku salah, tapi aku boleh tetap cepat pulang gak? Jam. Kak Raymond pakai bahasa Inggris ya, berapa menit lagi gitu. Ya coba dulu gitu sekali lagi, kalau nggak salah nggak apa-apa, salah dikit terusin. Kalau salah jangan ulang, jangan berhenti, terusin gitu. It's okay gitu, terusin. Nah saudara, waktu saya kemudian bilang it's okay gitu, wajar kalau kamu salah. Dan kemudian waktu saya bilang coba lagi saudara, tanpa perasaan rasa takut, tanpa nggak mungkin kan saya hukum anak-anak yang salah di sini. Hanya karena itu nggak mungkin saudara. Waktu saya kemudian bisa, ya it's okay gitu, kamu coba lagi ya, kamu coba lagi, kamu bisa. Waktu coba lagi dengan percaya diri saudara, tanpa rasa takut, dengan keberanian, tanpa rasa terintimidasi ya saudara, dia kemudian bisa coba dan pada akhirnya bisa lanjut dengan good. Ya udah, akhirnya singkat cerita selesailah. Nah saudara, demikian juga yang terjadi dengan jemaat yang ada di Ibrani saudara. Penulis ini kemudian mengungkapkan bagaimana ketika Kristus telah mengubahkan kita, memulihkan kita, tanpa ada perasaan takut, tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada rasa terintimidasi, kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan karena kita oke, bukan karena kita baik, bukan karena kita cukup ideal, tetapi karena apa? Karena karya Kristus. Nggak berhenti sampai di situ. Ayat 22 dilanjutkan, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Karena apa? Ia yang menjanjikannya setia saudara. Jadi dia fokusnya beralih. Ayat 22 dia ngomong tentang bagaimana sikap pribadi atau individu ketika datang kepada Tuhan. Tetapi pada ayat yang kedua 23 ini dia kemudian beralih kepada bagaimana kemudian kita menyikapi lingkungan kita saudara. Keadaan penerima mula-mula dari bagian ini sangat tidak ideal. Karena itu tadi saudara lihat di ayat 32 sampai 34 bagaimana kondisi kita. Gitu. Bagaimana kondisi mereka. Nah saudara, di hadapan tahta Tuhan, di hadirat Tuhan, ini merupakan tempat di mana kita bisa jujur dengan kelemahan kita. Tapi pada saat yang sama, tempat Tuhan juga menguatkan kita waktu kita berserah. Berserah saudara. Makanya ada lagu kan, jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Nah saudara, Tuhan mana yang itu, yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya kemuliaan, yang punya penuh dengan kekudusan, yang di hadapannya kita bisa datang dan membawa kelemahan kita saudara. Tuhan mana saudara? Di hadapan tahta kasih karunia Tuhan saudara, kita bisa datang kepada Tuhan, aku gak sempurna, aku punya kekurangan, aku punya kelemahan, tolong kuatkan aku. Dan pada saat yang sama saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan mengakui kelemahan-kelemahan kita, pada saat yang sama saudara, Tuhan mencurahkan kuasanya untuk kemudian menguatkan kita. Saya nggak tahu saudara, tapi kira-kira dalam bahasa Inggris ada kata nggak yang bisa mewakili kata berserah dalam bahasa Indonesia kita? Yang mayoritas umum dipakai kan surrender ya, surrender. Tapi gimana saudara? Kata yang saya pikir pada saat yang sama, seringkali ya sorry, waktu itu saya ngobrol gini ceritanya, saya ngobrol dengan satu bule gitu, hamba Tuhan bule. Dia bilang satu kata favorit saya dalam bahasa Indonesia itu adalah berserah. Berserah gitu. Di bahasa Inggris itu nggak ada kata yang cukup bisa mewakili katanya, saudara. Saya belum cari dan pelajari, tapi kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara. Justru waktu kita datang di hadapan Tuhan mengakui kekurangan dan kelemahan kita, pada saat yang sama Tuhan mencurahkan kuasanya, mencurahkan hadiratnya untuk kemudian menguatkan kita, saudara. Sehingga Daud dalam Mazmurnya mengatakan, Tuhan berkenan kepada hati yang hancur. Tuhan berkenan kepada hati yang hancur. Persembahan kepada Allah
dan berkenan itu adalah hati yang hancur, saudara. Kita bisa datang kepada Tuhan tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, dengan berpegang kepada pengharapan di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, bagian dari pesan dari bagian ini adalah mari kita sama-sama menjaga energi rohani kita, saudara. Bagaimana kita menjaganya? Melalui disiplin-disiplin rohani kita, saudara. Sebab apa? Di dalam hadirat Tuhan kita bisa jujur dengan kelemahan kita tanpa perlu takut terhakimi, tanpa perlu terintimidasi, tanpa takut untuk dihukum. Tetapi pada saat yang sama di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mencurahkan kuasanya untuk kemudian menguatkan kita. Mari kita jaga energi rohani kita melalui disiplin-disiplin rohani. Hal yang simpel dan sederhana, tetapi ini kemudian mempengaruhi bagaimana cara kita memandang masalah. Bagaimana cara kita memandang Tuhan. Bagian yang terakhir, ayat 24 dan ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu enggak hanya berhenti kepada ketika Tuhan memulihkan diri kita, saudara. Ketika Tuhan memulihkan diri kita. Tetapi penulis Ibrani kemudian mengatakan bahwa ketika Kristus membuka jalan, bahwa ketika Kristus menjadi imam besar, menjadi pengantara, kita dipulihkan. Kita punya kekuatan, kita bisa datang kepada Tuhan dengan mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tetapi slide berikutnya, pada saat yang sama, saudara, kita juga diingatkan betapa pentingnya sebuah komunitas, saudara. Betapa pentingnya sebuah komunitas. Saudara, saya bersaudara tuh 4 orang laki-laki semua, ya. Kalau masih kecil-kecil, oke lah gitu. Tapi waktu kita udah mulai besar, saya rasa lucu karena ya ada satu adik saya itu sebenarnya dia badannya nggak terlalu besar gitu ya. Memang saya juga nggak besar badan saya sih, cuma dia relatif sedikit lebih kecil dari saya badannya, ya. Tapi saudara, kemana-mana tuh selalu pengen ditemani, saudara. Kemana-mana tuh selalu pengen ditemani. Saya tahu dia nggak penakut, saya tahu dia cukup berani, cukup ya. Tapi saudara, kemana-mana tuh selalu pengen ditemani gitu. Karena katanya kalau dengan kamu gitu, dia bilang ke saya, kalau dengan kamu saya jadi lebih berani gitu. Jadi setengah beraninya saya tambah setengah beraninya kamu, jadi satu berani gitu. Jadi satu berani gitu. Nah, saudara, hubungan dengan Tuhan, ketika Tuhan memulihkan kita, saudara, itu enggak berhenti sampai kepada pemulihan diri sendiri. Tetapi Tuhan juga mau kemudian bergerak dari pribadi yang dipulihkan menuju kepada komunitas yang dipulihkan secara bersama-sama. Slide berikutnya. Nah, itu sebabnya dikatakan beberapa nasihat. Sebelumnya. Oke. Nah, itu sebabnya ada beberapa nasihat yang dikatakan di ayat 23 demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, karya Kristus sekali lagi tidak hanya berhenti kepada pemulihan diri kita, tetapi kemudian juga pemulihan seluruh komunitas melalui diri kita, saudara. Orang Kristen tuh gak pernah dipanggil untuk jadi orang-orang yang eksklusif, saudara. Waktu saudara dipulihkan, waktu saudara diselamatkan, tidak cukup berhenti sampai di situ. Tuhan punya misi bagi setiap kita untuk kemudian melalui kita ada orang-orang yang dipulihkan. Saudara, gimana perasaan saudara ketika saudara kemudian merasa nyaman dengan pekerjaan baik yang Tuhan lakukan kepada saudara ketika saudara dipulihkan, tetapi pada saat yang sama saudara melihat ada orang lain yang
sorry to say, sedang berjalan menuju neraka, saudara. Bagaimana perasaan saudara? Karena mungkin belum pernah disampaikan sesuatu ke dia. Karena mungkin gak ada yang pernah memberitahukan tentang Yesus ke dia. Nah itulah sebabnya saudara, kita sebagai orang Kristen gak pernah dipanggil untuk kemudian menjadi nyaman dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-25 di sana dikatakan saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Bagaimana caranya? Itu sebabnya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini menarik saudara. Dia ngomong pertama saling menasihati, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih. Tapi kemudian ayat berikutnya dia ngomong jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita dipanggil kemudian untuk menjadi orang-orang yang juga memperhatikan, punya kasih untuk orang lain. Tetapi pada saat yang sama untuk orang yang diperhatikan, gimana? Gini ya, saya pakai bahasa saya gini. Lu mau diperhatikan, lu mau dikasihi, lu mau didorong dan dinasihati. Gimana caranya gue bisa merhatiin lu kalau lu jauhkan diri dari komunitas gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah jadi penulis kitab ini gak hanya sekedar ngomong kepada orang yang telah dipulihkan, kepada satu pribadi, tetapi juga kepada seluruh komunitas gitu. Gimana caranya kita bisa saling menasihati? Memang penting kita saling menasihati dan saling mendorong, tetapi pada saat yang sama jangan menjauhkan diri, saudara. Memang sekarang ada HP, ada sosial media di mana kita bisa lihat dan pantau orang-orang lain, tetapi saudara, di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, seharusnya kita juga jadi semakin peduli dengan sesama kita, saudara. Jadi semakin peduli dengan sesama kita. Kita hanya rajin berdoa, rajin pelayanan, tetapi di rumah mungkin ada hubungan-hubungan yang sedang rusak dan berantakan yang perlu diperbaiki. Kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dari orang lain. Ini kan jadi pertanyaan aneh ini, saudara. Kita dekat dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama kita jadi jauh dengan orang lain gitu. Kita dekat dengan hati Tuhan, tetapi kemudian kita jadi jauh dari misi Allah yang diberikan bagi kita, saudara. Nah, saudara, satu pertanyaan terakhir. Selain cermin dan kamera HP, siapa yang bisa lihat ada cabai di gigi saudara? Selain cermin dan kamera HP, saudara, saya nggak tahu atau ada barang lain apa enggak. Selain cermin dan kamera HP, yang bisa lihat ada cabai di gigi saudara waktu habis makan, itu orang lain, saudara. Ada saudara yang bisa lihat kuping saudara sendiri? Gak ada gitu. Gak ada, saudara. Nah, inilah kemudian pentingnya, saudara. Pentingnya ketika kita sadar telah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyadarkan kita bahwa kita berharga, istimewa dan berhak untuk datang. Pada saat yang sama, ini seharusnya semakin membuat kita peduli dengan sesama kita. Slide berikutnya. Nah, dengan Yesus pusatnya ini berubah. Bukan lagi it's all about me gitu, tetapi juga orang lain. Maka dari itu persekutuan dengan Tuhan seharusnya menyadarkan kita bahwa selain kita, orang lain juga berharga, saudara. Selain kita, orang lain juga berharga, saudara. Nah, saya sangat-sangat banyak belajar bagian terakhir sebelum saya tutup. Saya sangat-sangat banyak belajar ketika saya Tuhan izinkan untuk kemudian hidup dan melayani di kota Surabaya, saudara. Karena bergerak di bidang pelayanan ya mahasiswa ya dan pelayanan kaum muda, saudara. Maka saya kadang-kala ya cukup kesulitan gitu. Kesulitannya karena ya beda-beda gitu anak muda, ya, apalagi ya Gen Z gitu. Ada satu anak muda yang kemudian ketika hadir KTB, saya sudah izin, saudara, tapi saya nggak perlu sebutkan namanya. Ketika hadir KTB dia diam terus gitu, nggak biasanya tuh yang paling menyenangkan itu waktu games gitu. Waktu games itu ya ketawa-ketawa, lompat-lompat kayak anak-anak sekolah minggu. Tapi waktu kita KTB itu dia diam gitu, murung-murung. Saya nggak sadar gitu, saya nggak, ya kurang peka gitu. Sampai pada akhirnya waktu saya lihat story di Instagram ya, waktu games tadi, saya lihat sesuatu yang aneh gitu. Kenapa ya waktu bukan gilirannya main, justru malah dia duduk diam sendiri di ujung. Saya langsung sadar, Tuhan seperti ngomong di hati saya, ini ada sesuatu gitu. Ternyata betul,
Saya coba chat, kamu gimana? Ada apa gitu? Kamu oke tak gitu? Aman tak? Saya tanya dia, aman tak? Bilang aman kok, aman gitu. Awalnya dibilang aman gitu. Tapi nggak tahu ya saudara, karena saking dekatnya gitu ya, saking dekatnya chatnya itu seperti ada feel-nya. Ini nggak biasanya dia chat kayak gini, meskipun ya kalimatnya normal biasa aja, tetapi ada sesuatu. Akhirnya saya bilang, saya coba telepon. Dia bilang nggak bisa kak, soalnya ada gini-gini. Oke, kapan bisanya? Akhirnya singkat cerita, terjadilah pertemuan saudara. Waktu terjadi pertemuan saudara, yuk kita makan ini aja di daerah tempat kosmo lah. Ada warung-warung di situ, kita makan di situ aja. Waktu ketemu saya tanya dia, kamu beneran nggak apa-apa gitu? Iya nggak apa-apa kak, serius nggak apa-apa gitu. Dan pada akhirnya singkat cerita, karena dia nggak mau terbuka ya, saya bukan maksa dia untuk terbuka, tapi saya pengen tahu kamu kenapa sih gitu ya. Akhirnya waktu itu singkat cerita saya jelaskan, Karemon lihat kamu kayak gini. Karemon rasa kamu kayak gini, betul enggak? Dia bilang, iya betul, aku tuh ada masalah gini. Soalnya keluarga aku gini, bla bla bla. Ini dia panjang cerita saudara. Sampai berkaca-kaca gitu, Dan pada akhirnya Tuhan gerakan saya, sudah makan cepat, habiskan makananmu, makan. Dan saya bilang, boleh saya doakan gitu. Dia bilang, boleh. Akhirnya di tempat makan itu dengan orang banyak saya doakan dia. Dan pada akhirnya selesai dari situ, ya saya mau sampaikan bahwa saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita semakin peka dengan orang lain gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita semakin peka dengan keadaan orang lain. Kita yang kadang-kala apa saudara? Kita terbiasa mendengar suara Tuhan melalui khotbah waktu kita baca Alkitab. Tapi pada saat yang sama, masa iya telinga kita kasarnya jadi tuli dengan kondisi orang-orang lain di sekitar kita saudara. Ini keanehan gitu. Karena apa? Seharusnya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita juga semakin peduli dengan orang lain saudara. Nah, Kristus telah membuka jalan supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Sehingga saudara, bagian yang pertama tadi, ketika jatuh kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita goyah kita bisa berpegang kepada Tuhan. Ketika kita lemah, ada orang-orang lain yang juga kemudian bisa menguatkan kita atau bisa kita kuatkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya undang para pemain musik untuk kita sama-sama berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan
ada di dunia, memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan terpujilah Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau setia. Terima kasih untuk darah-Mu, melayakkan kami datang padamu, melayakkan kami berdiri di tahta-Mu Tuhan, melayakkan hidup kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan, menguduskan setiap kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk darah-Mu yang sudah tercurah di Kalvari, untuk setiap kami bisa datang kepadamu dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan diri. Kami bisa datang kepadamu karena Engkau sudah membukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Kiranya melalui pengorbanan-Mu kami dipulihkan, kami dimerdekakan, tetapi pada saat yang sama ya Tuhan, ketika Engkau memulihkan kami, pada saat yang kami sama Tuhan, Engkau mengutus kami di dalam dunia untuk menjadi agen-agen perubahan Tuhan di tengah-tengah dunia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Berdoa di pagi hari ini, jika ada di antara kami yang mungkin bergumul dengan orang-orang terdekat kami yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum pernah mendengar tentang Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami bukan hanya sekedar berdoa bagi mereka, tetapi mulai untuk menjangkau mereka ya Tuhan, tapi mulai untuk menyaksikan Yesus kepada mereka, memberitakan kebaikan Tuhan atas mereka ya Tuhan, memberitakan kasih-Mu atas dunia ini kepada setiap orang. Terpujilah Tuhan, jika ada kami yang lemah, jika ada kami yang mulai ragu ketika kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami ya Tuhan. Kami dikuatkan ketika kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami dibebaskan, kami diampuni, kami dipulihkan ketika kami berani terbuka di hadapan Tuhan.
Kiranya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami, dan biarlah kiranya hadirat-Mu terus memenuhi hati kami ya Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin teguh, dan kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kami. Terpujilah Tuhan di atas segalanya yang sudah mengasihi dan melakukan semuanya bagi kami, dan biarlah firman Tuhan ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami untuk kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, happy Sunday. Hari ini kita memang spesial ya, merah putih, karena besok itu ternyata kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Merdeka. Biar gak ngantuk gitu ya. Oke, sebelum pengumuman hari ini, kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ya Tuhan, hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena kami hari ini boleh juga mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan menanamkannya dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sekarang kami akan memberi persembahan ya Tuhan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini boleh diperlakukan oleh gereja ini untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, minta tolong Asher boleh membantu membagikan kantong persembahan. Untuk persembahan saudara bisa memberikannya melalui kantong persembahan yang disebarkan, maupun bisa melakukannya melalui transfer ke rekening biasanya ya, atau kalian juga bisa lihat mungkin ada QR di balik kursi, itu juga bisa digunakan untuk memberikan persembahan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk setiap saudara yang sudah setia memberikan persembahan maupun perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Oke, untuk kegiatan seminggu ke depan, oh ya, dan kita juga bersyukur ya, kemarin Sabtu Minggu itu Pak Agus juga secara sukses sudah menikahkan Excel. Nah, kita juga mau nanti mungkin di akhir kita mendoakan Pak Agus, Bu Lili juga, dan juga keluarga baru Excel juga, agar nanti bisa diberkati. Jadi kita juga mau mendoakan sebagai dan mendukung sebagai jemaat di SIF. Untuk kegiatan tengah minggu, hari Selasa akan ada Moment of Restoration, nanti untuk detailnya akan di-share di grup. Dan di hari Kamis kita juga ngerimain teman-teman untuk bisa hadir juga di KTB ya, Barat 1, 2 dan Timur. Nah ini tadi yang sudah disampaikan sama Raymond juga nih, kita enggak boleh luput dari persekutuan-persekutuan kita. Makanya kita juga remind teman-teman untuk bisa hadir di hari Kamis KTB, lalu di Sabtu juga akan ada Rise Up Community seperti biasa. Kami juga dari Segenap Gereja mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah hadir, seluruh jemaat dan pelayan yang sudah hadir on time, dan juga seluruh pelayan yang sudah melayani hari ini. Kita juga tetap membuka pendaftaran kursus musik di Crescendo Learning Center untuk keyboard dan drum. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang punya anak, saudara, ponakan yang untuk kursus musik bisa juga tetap didaftarkan di Crescendo. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Raymond. Oke, terima kasih saudara. Ya, kiranya kita semua tetap sehat dan baik-baik saja di tengah-tengah ya orang bilang 17 sampai 19 Agustus mungkin ada banyak hal lah yang bisa jadi gangguan, mungkin distraksi juga bagi iman kita, tetapi kita punya pengharapan yang tidak tergoyahkan, yaitu Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, Pak Agus dan Bu Lili titip salam untuk jemaat Tuhan di pagi hari ini yang hadir. Ya, seperti yang saudara tahu, mereka sedang melangsungkan pernikahan anak pertama, dan Tuhan tolong kita doakan bisa kembali dengan selamat di Surabaya. Tuhan tolong kita semua, mari kita bangkit berdiri, kita doakan perjalanan kita sepanjang minggu ini, kesibukan kita sepanjang minggu ini berserta situasi kondisi yang ada di bangsa kita. Saya minta tolong Pak Peter bisa berdoa sebelum kita menutup ibadah di pagi hari ini. Baik, mari Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan di tempat ini. Terlebih kehadiran-Mu Tuhan buat kami. Amen. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Pakai ramuan lebih dahsyat lagi buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau lakukan buat keluarga Pak Agus dan Ibu Lili. Terima kasih Tuhan, mereka sudah bisa meninggalkan anak mereka Excel dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk sudah menyertai, menolong, memberkati acaranya di Jakarta Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan merayakan ulang tahun negara kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami hidup di bangsa ini. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini Tuhan. Begitu banyak mungkin isu-isu yang kami dengarkan yang tidak baik, tapi kami percaya bahwa bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong bangsa ini Tuhan. Di mana kami berada, kami akan mengusahakan kebaikan buat bangsa ini. Berkati Tuhan bangsa ini Tuhan, supaya lewat kami Tuhan, Tuhan mau pakai kami jadi berkat buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu, apapun pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan mau tolong, Tuhan mau menyertai, Tuhan memberkati. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami di perjalanan maupun di kediaman, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Kami yang sedang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sedang bimbang dan ragu-ragu Engkau pertetapkan hati kami ya Tuhan. Kami yang sedang takut berikan kami iman, berikan kami keberanian ya Tuhan. Kami yang sedang merasa tidak mampu, tidak layak, Engkau pulihkan harga diri kami ya Tuhan. Engkau pulihkan gambar diri kami ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai perjalanan kami di pekerjaan, di rumah, dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, dan biarlah tiang api menuntun kami, menyertai kami di malam hari, tiang awan menyertai kami di siang hari, memberikan kami damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita angkat tangan kita saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Di Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday dan